Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini, dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 6, tema 7, subtema 1, pembelajaran 3. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Pak Abdi. Pemimpin yang baik adalah orang yang mau terus belajar dari siapa saja. Sebagai ketua RT yang dicintai warganya, Ibu Erika banyak belajar dari Pak Abdi. Beliau seorang lurah Kampung Palapa yang letaknya bersebelahan dengan Kampung Sehat Melati. Seperti banyak orang lainnya, Ibu Erika terinspirasi atas keberhasilan Pak Abdi menggalang warga untuk menjaga kehidupan beragama dan kerukunan beragama. Seperti yang dirasakan oleh Ibu Erika hari ini ketika menghadiri undangan peringatan Hari Kemerdekaan di Kampung Palapa, Ibu Erika mendengarkan pidato Pak Abdi. Warga Kampung Palapa sudah lebih dari 68 tahun negara kita berdiri mandiri, merdeka dari penjajah. Setiap tahun kita berkumpul merayakannya bukan tanpa tujuan. Aneka lomba dan kegiatan makan bersama adalah bentuk syukur kita atas kebebasan untuk hidup berkarya dan ungkapan terima kasih kita atas jasa para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan ini. Wargaku tercinta, satu hal penting yang tak akan bosan saya sampaikan adalah agar kita selalu menjaga perilaku kita sesuai tuntutan agama. Aneka kegiatan yang kita lakukan dalam memperingati kemerdekaan ini harus selalu kita dasari dengan rasa syukur kita atas anugerah Tuhan. Dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, para pahlawan berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara kita. Kini, marilah kita mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai kegiatan positif. Semua kegiatan hendaklah kita niatkan sebagai ibadah kepada Tuhan. Dengan begitu, semoga Tuhan meridhoi semua yang kita lakukan. Selamat berpesta memperingati kemerdekaan bangsa wargaku. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan menuntun langkah kita. Semoga desa kita semakin maju. Semoga seluruh warga semakin makmur dan bahagia. Hati Ibu Erika bergemuruh seiring tepuk tangan seluruh warga yang hadir. Sekali lagi, Pak Abdi memberinya inspirasi. Seorang pemimpin harus selalu mengajak warganya untuk selalu menerapkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo berdiskusi pada halaman 24. 1. Nilai-nilai kepemimpinan apakah yang dimiliki Pak Abdi? Yaitu agamis, belajar terus-menerus, persatuan dan kerukunan beragama, selalu bersyukur, inspiratif atau memberi inspirasi kepada orang lain, motivator atau mampu memberi motivasi kepada orang lain. 2. Manfaat apa yang diperoleh penduduk dari program atau kegiatan Pak Abdi? Manfaat yang diperoleh penduduk adalah masyarakat merasa tentram, nyaman, aman, kebersamaan antar warga makin kuat, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. 3. Apakah Pak Abdi sudah mengajak penduduknya mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan? Jelaskan. Sudah? Dengan cara mengajak warganya untuk selalu bersyukur atas nikmat Tuhan yang telah diberikan. Selain itu, selalu mengajak warga masyarakat untuk lebih berperilaku sesuai dengan tuntutan agama.
4. Apa yang dapat kamu teladani dari Pak Abdi? Yaitu selalu bersyukur, semua aktivitas diniatkan untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu menjaga kerukunan dan persatuan umat beragama. Berdasarkan jawabanmu, buatlah tulisan tentang Pak Abdi tersebut. Kamu juga dapat menggambar sosoknya sesuai imajinasimu. Pak Abdi adalah seorang pemimpin yang pantas untuk ditiru, seorang pemimpin yang dalam tindakannya selalu diniatkan untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu memberikan inspirasi dan motivasi kepada warganya, mampu menjaga kerukunan dan persatuan umat beragama di lingkungannya, selalu menganjurkan warganya untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah diterima, sehingga warga masyarakat menjadi lebih nyaman, tentram, damai, dan pada akhirnya mampu menjadikan masyarakat lebih sejahtera. Berikut ini adalah contoh gambar sosok seorang pemimpin seperti Pak Abdi. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. 1. Percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 3. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. 5. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dan 6. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Ayo berdiskusi pada halaman 27. 1. Identifikasikanlah penerapan nilai-nilai ketuhanan itu dalam kehidupanmu sehari-hari, yaitu beribadah dengan rajin sesuai dengan agama yang dianut, menghormati dan menghargai pemeluk sesama agama dan antar agama, bersosialisasi dengan semua pemeluk agama tanpa membeda-bedakan. 2. Tuliskan pendapatmu mengenai pelaksanaan kehidupan beragama di lingkungan sekitarmu. Pelaksanaan kehidupan beragama di daerah saya sudah berlangsung baik. Semua pemeluk agama dapat beribadah dengan tenang tanpa ada gangguan dari pemeluk lain. Adanya kebersamaan dan kerukunan antar umat beragama. Ayo mengamati pada halaman 28. Perhatikan gambar peta negara-negara Asia Tenggara berikut ini. Setelah kamu mengamati peta, selanjutnya ayo mencoba pada halaman 28. Carilah jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut pada buku-buku referensi di perpustakaan sekolahmu. Lakukan bersama teman sekelompokmu. 1. Negara apa saja yang termasuk dalam wilayah Asia Tenggara? Wilayah yang termasuk ke dalam Asia Tenggara yaitu Indonesia, Brunei, Kamboja, Timur Leste, Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, Malaysia, dan Singapura. 2. Negara apa saja yang masuk sebagai anggota ASEAN? Negara yang termasuk sebagai anggota ASEAN yaitu Indonesia, Brunei, Kamboja, Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, Malaysia, dan Singapura. 3. Apa sumber daya yang menjadi keunggulan negara ASEAN? Sumber daya alam yang menjadi keunggulan negara ASEAN di Indonesia yaitu kopi, kelapa sawit, karet, teh, tembaga, emas, gas alam, timah, tebu, tembakau, lada putih, kayu lapis,
biji logam, dan LPG. Di Singapura tidak memiliki sumber daya alam, namun memiliki sumber daya dalam bidang jasa seperti perbankan, perdagangan, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini dikarenakan letak geografisnya sangat strategis atau jalur pelayaran internasional. Brunei Darussalam, minyak dan gas bumi, kelapa sawit, karet kelapa. Malaysia, kelapa sawit, timah, karet, teh, padi, bauksit, minyak dan gas bumi, emas, bauksit. Di Vietnam, beras, kedelai, teh, karet, kopi, batu bara, dan minyak bumi. Di Thailand, beras, jagung, karet, tebu, timah, tembaga, biji besi, cengkeh, minyak dan gas bumi, dan timbal. Laos, pertanian, emas, tembaga, dan hasil tambang, kayu, dan produk kayu, pakaian jadi. Kamboja, karet, beras, kayu, minyak dan gas bumi, batu permata. Myanmar, tembaga, emas, timah, seng, perak, batu permata, nikel, gas alam, beras, dan karet. Dan di Filipina yaitu padi, jagung, abaca, tembakau, emas, perak, dan biji besi. 4. Apa produk yang dihasilkan dan diekspor oleh tiap negara anggota ASEAN, ke negara mana produk tersebut diekspor? Di Indonesia yaitu karet, kopi, tembakau, udang, lada putih, kayu lapis. Negara tujuan ekspor yaitu Belgia dan Luxembourg. Biji logam, aluminium, kayu, dan bahan makanan. Negara tujuan ekspor yaitu Jepang. LPG, negara tujuan yaitu Amerika. Industri parfum, karet, kelapa sawit. Negara tujuan ekspor yaitu Prancis. Singapura, produk yang dihasilkan dan diekspor yaitu elektronik dan telekomunikasi, obat, barang kimia, produk penghilangan minyak bumi. Negara tujuan ekspor yaitu Malaysia, Hong Kong, China, Indonesia, Amerika, Jepang, Australia, dan Korea. Brunei Darussalam yaitu minyak dan gas bumi, kayu kelapa sawit. Negara tujuan ekspor yaitu Jepang, Australia, Indonesia, Afrika Selatan, dan Amerika. Malaysia, karet, kelapa sawit, timah, minyak bumi, kayu, dan tekstil. Negara tujuan ekspor yaitu China, Singapura, Amerika, dan Thailand. Vietnam, beras, kedelai, teh, gula, batu bara, karet, perikanan, minyak mentah. Negara tujuan ekspor yaitu China, Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan. Thailand, beras, jagung, karet, tebu, timah, tembaga, biji besi, cengkeh, minyak dan gas bumi, timbal. Negara tujuan ekspor yaitu China, Amerika, Jepang, Malaysia, Hong Kong, Australia, dan Singapura. Laos, pertanian, emas, tembaga, dan hasil tambang, kayu dan produk kayu, pakaian jadi. Negara tujuan ekspor yaitu Thailand, China, dan Vietnam. Kamboja, karet, beras, kayu, minyak dan gas bumi, batu permata. Negara tujuan ekspor yaitu Amerika, negara-negara Uni Eropa, Thailand, dan China. Myanmar, beras, tembaga, emas, timah, seng, perak, batu permata, nikel, gas alam, beras, karet.
Negara tujuan ekspor yaitu Thailand, Cina, India, Singapura, dan Malaysia. Dan Filipina yaitu padi, jagung, abaca, tembaga, emas, perak, biji besi. Negara tujuan ekspor yaitu Cina, Taiwan, Korea Selatan, Amerika, dan Jepang. 5. Apa produk yang diimpor tiap negara ASEAN? Dari negara mana produk tersebut diimpor? Di Indonesia yaitu mesin dan peralatan, bahan kimia, bahan bakar. Negara asal impor yaitu Cina, Jepang, Thailand, negara-negara ASEAN, dan Uni Eropa. Singapura, mesin dan peralatan, bahan bakar, kimia, makanan, dan barang jadi. Negara asal impor yaitu Malaysia, Cina, Amerika, Korea, Jepang, dan Indonesia. Brunei Darussalam yaitu tembakau, bahan pangan, mesin dan peralatan. Negara asal impor yaitu Indonesia, Jepang, Singapura, Amerika, dan Korea Selatan. Malaysia yaitu elektronik, emas, aksesoris, semikonduktor, kayu, mesin dan peralatan. Negara asal impor yaitu Cina, Singapura, Amerika, Jepang, Thailand, Taiwan, dan India. Vietnam yaitu mesin dan peralatan, bahan bakar minyak, produk baja, elektronik, dan mobil. Negara asal impor yaitu Amerika, Uni Eropa, Cina, dan Jepang. Thailand yaitu mesin dan komponen, bahan kimia, besi dan baja. Negara asal impor yaitu Cina, Jepang, Amerika, Malaysia, Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Indonesia, dan Taiwan. Laos yaitu material konstruksi, mesin, bahan bakar, makanan, kendaraan, dan suku cadang, perlengkapan produksi, barang konsumsi. Negara asal impor yaitu Thailand, Cina, Vietnam, dan Jepang. Kamboja yaitu tembakau tekstil, garmen, pulp dan kertas, farmasi, produk makanan dan minuman, bahan bangunan. Negara asal impor yaitu Thailand, Cina, Singapura, Vietnam, India, dan Korea Selatan. Myanmar yaitu pupuk, semen, manufaktur atau mesin dan peralatan, dan tekstil. Negara asal impor yaitu Singapura, Cina, Thailand, dan Jepang. Dan Filipina yaitu produk elektronik, alat transportasi, mesin dan alat industri, besi baja, alat telekomunikasi, dan listrik. Negara asal impor yaitu Cina, Taiwan, Singapura, Amerika, dan Jepang. 6. Apa peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN? Peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN yaitu yang pertama, turut membuka pusat promosi ASEAN. 2. Sebagai negara yang menyediakan cadangan pangan. 3. Menjalin kerjasama di bidang perindustrian dan perdagangan seperti 1. Kerjasama di sektor industri dilakukan melalui ASEAN Industrial Cooperation. 2. Kerjasama di sektor perdagangan dalam ASEAN Free Trade Area, ASEAN Economic Community, dan Koperasi ASEAN. Dan 3. Kerjasama di sektor fasilitas perdagangan. Tuliskan hasil laporanmu dalam bentuk yang menarik. Kamu dapat membuatnya dalam bentuk paparan atau diagram. Berikut ini adalah contoh tambahan dalam bentuk paparan. Ayo mencoba pada halaman 30. Identifikasikanlah unsur-unsur pokok pada pidato dalam bacaan Pak Abdi. Tuliskan unsur-unsur yaitu salam pembuka, pendahuluan, inti, penutup, dan salam penutup dari pidato tersebut. Lakukan bersama kelompokmu, lalu diskusikan hasilnya bersama kelompok-kelompok lain. Salam pembuka
yaitu pendahuluan, berisi menyampaikan tentang maksud atau tujuan diadakannya perayaan kemerdekaan Indonesia adalah sebagai bentuk syukur terhadap nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, serta sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada perjuangan para pahlawan. Inti yaitu untuk mengajak seluruh warga masyarakat agar senantiasa selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan dengan cara bertingkah laku sesuai dengan ajaran agama masing-masing, serta dengan mengisi kemerdekaan Indonesia dengan kegiatan yang positif atau berguna. Salam dan penutup. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.